Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Ibu Bapa, para lansia, saudara-saudara, rekan-rekan muda dan anak-anak remaja dan sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring, lewat layar kaca televisi kita atau lewat sosial media. Dalam penayangan ibadah Minggu GKST Jemaat Maranatha KUA, Minggu 10 Januari 2021. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Ibadah Minggu saat ini dipimpin oleh Pendeta Grace M. Latolola STH MM dengan menggunakan tata ibadah bentuk 2. Bersama dengan Majelis Jemaat Kelompok Pelayanan 2 dan seluruh yang bertugas dalam ibadah saat ini, mengucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu dalam Tuhan. Untuk menyambut pelayan firman saat ini, dan dari rumah kita masing-masing saya ajak kita berdiri. Mari kita menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, menyanyi NKB 42 baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, Fajar Menyingsing. Ibadah minggu kedua saat ini didasari atas nama Tuhan Gembala yang baik, yang telah membimbing, menuntun, menjaga dan memberkati kita umatnya, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Silakan duduk. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6 menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Demikian firman Tuhan membimbing kita. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ku ingin selalu dekat padamu. NKB 189 bait 1 kita nyanyikan. Bila kau pimpin
Ibu bapa, saudara-saudara, mari kita berdoa, kita mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang diperbuat, baik disengaja maupun tidak. Kami mengaku bahwa kami belum mampu menjadi saluran kasih-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami telah lalai menaburkan kasih-Mu yang menumbuhkan harapan bagi sesama tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami juga sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, serta meragukan kuasa dan janji-Mu. Kami mengaku, jika memiliki hidup yang tidak bermakna bagi banyak orang, yang tidak menghadirkan kasih dan harapan bagi keluarga dan sesama kami, nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu kepada kami, umat-Mu yang berdosa ini. Kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan apa yang benar dan baik, dan setia mengikuti Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Setelah kita mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dalam kesaksian Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berita sukacita ini kita aminkan dengan menyanyikan pujian Engkau milikku abadi, NKB 184 bait 1. Saya ajak kita berdiri. Kita akan mendengarkan amanat hidup baru yang diperintahkan Tuhan dalam kesaksian Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. NKB 116 bait 1 kita nyanyikan siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami pakai dalam menjalani kehidupan. Saat ini di dalam ibadah minggu yang masih kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami duduk bersama karena kami rindu untuk belajar firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab yang telah ada di tangan kami masing-masing. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan memberi kepada kami kekuatan dan juga membuat kami memahami dan mengerti kehendak-Mu. Dan dengan bijaksana kami akan mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Allah yang telah menjadi firman yang hidup. Amin. Bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini saya ambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian kelompok pelayanan 2. Banyak cobaan
Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita sekalian tetap ada dalam keadaan yang sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga sistem imun kita, teristimewa hati yang gembira, kiranya tetap menjadi milik saya dan saudara dalam menjalani hidup di tahun 2021. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat menjalani kehidupan di tahun anugerah Tuhan tahun 2021. Kasih karunia Tuhan Yesus menjadi milik saya dan saudara dimanapun kita berada dan dalam berbagai situasi atau keadaan. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu kita akan sepakat untuk mengatakan bahwa jikalau kita ada di tahun 2021 itu karena anugerah Tuhan. Dan pasti kita juga akan sepakat mengatakan bahwa kita ada di tahun 2021, kita ada bukan karena kebetulan. Atau ini bukan karena siklus kehidupan manusia melewati hari ke hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tetapi saya percaya bahwa kita sepakat ketika kita ada di tahun 2021, kita masuk dalam bagian rencana Tuhan atas kehidupan saya dan saudara dan atas kehidupan dunia di mana kita tinggal, berada atau bekerja. Yang mungkin saat ini 10 hari torang ada di tahun 2021, torang belum tahu apa rencana Tuhan. Tapi pasti rencana Tuhan baik adanya. Dengan keterbatasan akal manusia, tetapi dengan iman percaya kita kepada Yesus yang adalah Immanuel, saya mengajak kita untuk dapat memahami keberadaan kita di dunia ini secara khusus di saat kita menjalani kehidupan di tahun 2021. Nah, melalui cerita tentang pemanggilan Simon bersama teman-temannya yang semula adalah penjala ikan, lalu diperkenankan Tuhan menjadi penjala manusia. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lukas melukiskan kisah pemanggilan Simon dan teman-temannya menjadi penjala manusia terbagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama, kisah tentang pengajaran Yesus di pantai. Nah, kisah tentang pengajaran Yesus untuk pertama kalinya dilakukan di luar rumah ibadat. Nah, keadaan ini mengingatkan kita bahwa perjumpaan dengan Yesus atau persekutuan dengan Yesus tidak selamanya terjadi di gedung atau di rumah ibadah. Bahwa pemberitaan firman itu tidak dapat dibatasi oleh tembok-tembok gedung gereja. Tetapi pemberitaan firman itu keluar dari gedung gereja. Pemberitaan firman itu tidak eksklusif hanya dimiliki oleh orang-orang dalam gedung gereja. Tetapi pemberitaan firman itu juga menjadi milik orang-orang yang ada di luar gedung. Jadi pemberitaan firman Tuhan bersifat universal. Tidak dikhususkan. Tidak hanya menjadi milik satu golongan, milik seseorang, tetapi semua yang adalah bagian dari ciptaan Allah. Bagian yang kedua, kisah tentang penangkapan ikan. Nah, pada bagian ini menjelaskan kepada kita tentang realita kehidupan manusia
Dan secara umum, kehidupan orang percaya kepada Yesus Kristus. Pertama diceritakan, Yesus melihat perahu di tepi pantai. Ada nelayan yang sedang turun dan membasuh jalannya. Mereka tidak mendapatkan ikan. Seperti pengakuan Simon, "Guru, telah semalam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa." Nah, hal ini mau mengingatkan kita bahwa terkadang dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita, dalam rencana dan harapan kita, kita telah berusaha begitu keras tetapi tidak ada hasilnya. Atau belum ada hasilnya. Dan inilah realita kehidupan kita manusia. Kita bekerja keras, kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpi-mimpi atau harapan-harapan kita. Bahkan kita sudah berkorban waktu, tenaga, materi. Tetapi jala kita tetap kosong. Kita tidak boleh berputus asa dalam konteks ini. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan dalam situasi ini. Dan Yesus yang adalah Immanuel mengetahui, memahami, mengerti akan keadaan dan kebutuhan para nelayan saat itu. Yesus tahu tentang kesedihan hati para nelayan. Yesus tahu apa yang dirasakan oleh kepala-kepala keluarga pada hari itu. Tidak ada apa-apa yang akan mereka bawa untuk keluarga mereka. Dan apa yang dilakukan Yesus? Ayat 2 menyebutkan Yesus melihat, dan ayat yang ketiga dikatakan ia naik ke salah satu perahu. Yesus dengan kuasa dan kasih-Nya masuk, hadir dalam kehidupan yang terpuruk. Yesus melihat dan masuk, ada di tengah-tengah pergumulan, ada di tengah-tengah kondisi kekurangan. Yesus melihat dan masuk dalam suasana atau situasi yang sangat berat, yang dipikul oleh kepala-kepala keluarga. Dan Yesus melihat keberadaan kepala-kepala keluarga dengan beban untuk menghidupkan keluarga mereka. Tetapi ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun Yesus sudah ada dalam perahu, tetapi Yesus tidak langsung mengatasi masalah Simon dan kawan-kawannya. Yang dilakukannya, Yesus minta Simon untuk membawa perahu sedikit jauh dari pantai agar ia dapat mengajar. Di tengah-tengah kegalauan Simon, di saat Simon bergumul untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, Yesus malah menyuruhnya untuk, dalam tanda petik, peduli dulu kepada yang lain. Mari orang lihat dulu yang lain. Ada kebutuhan orang banyak saat itu. Di saat Simon harus berpikir dan bertindak untuk mengatasi masalahnya, apa yang akan dia bawa untuk keluarganya sementara jalannya kosong, tetapi Yesus mengajaknya untuk fokus dulu pada masalah orang banyak. Nah, dalam kondisi ini diperlukan sikap kerendahan hati untuk menjadi taat. Terkadang dalam kehidupan kita manusia, kita dalam masalah, kita bergumul, pekerjaan kita tidak berhasil. Yesus ada hadir, tetapi bukannya langsung menjawab pergumulan kita, malah membuat kita berhenti dulu dengan pergumulan atau mengabaikan masalah kita. Lihat dulu orang lain. Lihat dulu keberadaan yang lain. Bukankah ini kondisi, situasi yang teramat berat? Dan dalam keadaan ini,
dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk menjadi taat. Karena tidak diceritakan Simon ada babanta, Simon mengadu permasalahannya, tetapi Simon mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagian yang ketiga berhubungan dengan reaksi Simon. Dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam setiap musim kehidupan, sikap kerendahan hati untuk tetap taat tidak boleh berubah. Bisa saja kita berpikir, Tuhan, masalahku belum selesai. Mengapa saya harus peduli dengan orang lain? Mungkin kita merasa Tuhan tidak memberi jawaban atas pergumulan kita. Mungkin kita merasa dan berpikir Tuhan tidak memberikan jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi, malah mengharuskan kita menjadi jawaban atas pergumulan orang lain. Nah, saudaraku, pekerjaan Tuhan seringkali tak terselami oleh karena keterbatasan kita manusia. Maka dituntut kepada kita, yaitu tetap memiliki sikap kerendahan hati untuk tetap taat. Dan apa yang terjadi? Saat Simon taat pada perintah Yesus, sebelumnya perahu miliknya kosong tanpa hasil tangkapan mereka, malah dipakai oleh Tuhan sebagai media penunjang saat mengajar orang banyak. Perahu yang kosong yang menjadi simbol kegagalan karena tidak mendapat ikan. Perahu yang kosong menjadi simbol ada masalah, ada pergumulan tentang kehidupan keluarga yang tidak terpenuhi. Tetapi dijadikan Tuhan menjadi tempat firman-Nya diberitakan. Nah, wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih dirasakan, masih terjadi. Bahkan dikatakan somo ulang tahun katanya ini corona. Ulang tahun yang pertama. Mengharuskan bahkan memaksa kita beribadah di rumah. Mungkin ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin ada masalah dalam relasi antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara bersaudara. Sehingga kita bergumul, bagaimana mungkin kita akan beribadah, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga orang ada masalah. Saya tidak baku bicara dengan pai tua atau mai tua. Saya tidak baku bicara dengan orang tua saya. Tetapi itu jangan menjadi penghalang untuk firman diberitakan di dalam rumah kita. Karena selanjutnya kita akan melihat dan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Simon dan kawan-kawannya mengalami anugerah Tuhan di luar pertimbangan mereka. Penyertaan Tuhan melebihi pemikiran manusia dan melampaui keterbatasan kita manusia, bahkan kegagalan yang dihadapi. Mungkin kita tidak merasa nyaman dengan beribadah di rumah, karena dengan kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Tetapi sebagaimana perahu Simon yang semulanya kosong, yang menjadi tanda ada pergumulan, ada masalah. Ketika dipakai untuk memberitakan firman, Tuhan menyatakan perkara yang bagi manusia tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu bersyukurlah kita bahwa di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, diizinkan kita bersekutu di rumah kita. Diizinkan persekutuan terjadi di saat kita ada bergumul. Diizinkan ada pemberitaan firman di saat relasi kita mungkin tidak baik. Tetapi percaya ketika kita taat, pekerjaan Tuhan akan nyata bagi saya dan saudara. Nah, sebagai nelayan,
Tentunya Simon tahu kapan dan di mana tempat yang tepat untuk menangkap ikan. Kembali lagi dituntut ketaatan dari Simon. Keadaan saat itu pagi menjelang siang, yang biasanya waktu untuk menangkap ikan di malam hari. Hal ini berhubungan dengan arah angin. Kalau malam, angin bertiup dari darat ke laut, sehingga bisa membantu perahu untuk berlayar menuju pantai atau laut. Kalau siang, angin laut bertiup ke arah darat, sehingga arah angin ini juga bisa membantu perahu para nelayan untuk ke tepi pantai. Kondisi ini dapat membantu nelayan mengemudikan perahu mereka. Tetapi ketika Yesus menyuruh mereka ke tempat yang lebih dalam, itu berarti mereka akan melawan arah angin. Mereka akan bertabrakan dengan arah angin. Kalau tempat yang lebih dalam, logikanya semakin jauh dari pantai. Sementara angin pada saat arah mata angin dari laut ke darat. Dalam keadaan seperti ini, selain sikap taat, dibutuhkan juga keberanian untuk mengatasi keterbatasan diri. Sudah pasti Simon akan menghadapi tantangan angin yang berlawanan arah dengan mereka dan ketidakpastian, sebab dikatakan mereka sudah 1 malam bahkan dengan kerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Simon menunjukkan sikap taat pada perintah Yesus dan percaya pada setiap perkataannya. Maka apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bahkan mereka meminta bantuan teman yang lain. Kembali membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata, melampaui keterbatasan diri, melampaui kemampuan manusia. Dengan sikap rendah hati untuk tetap taat kepada perkataan Tuhan dan memiliki sikap keberanian untuk mengatasi keterbatasan diri, maka pergumulan atau masalah dari Simon dan teman-temannya teratasi. Sekalipun awalnya ragu, Simon tetap percaya pada perkataan Yesus dan ia melakukannya. Hasilnya, kebutuhan hidup mereka terpenuhi, bahkan berlimpah. Yesus lihat, bahkan tahu, ada kepala keluarga yang bergumul tentang keluarganya. Yesus lihat dan tahu, ada kepala keluarga yang bergumul tentang kelangsungan kehidupan keluarga. Yesus hadir dalam pergumulan itu dan oleh karena ketaatan disertai keberanian, mujizat Tuhan terjadi. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan serta yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Saat ini kita sudah menapaki kehidupan di tahun anugerah Tuhan 2021. Masih panjang perjalanan kehidupan kita, masih rahasia dan masih misteri. Siklus kehidupan manusia mengingatkan kita, ada saat di mana dalam tanda petik jala kita akan terisi dengan berlimpah, tetapi ada saat di mana kita pulang dengan jala yang kosong. Ini tidak berarti bahwa kita pasrah saja, bahkan kehilangan pengharapan. Yesus Kristus yang adalah Immanuel akan selalu menyertai saya dan saudara. Akan selalu bersama dengan kita dalam segala situasi dan keadaan. Kita akan melihat kekuasaannya. Kita akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang ajaib jika kita memiliki kerendahan hati dan ketaatan, juga sikap keberanian untuk mengatasi keterbatasan kita. Dan akhir dari cerita Simon bersama teman-temannya,
tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Inilah gambaran kehidupan kita khususnya di tahun 2021. Kalau penjala ikan itu untuk kelangsungan hidup manusia, supaya bisa makan ikan, tapi ikannya mati. Tetapi menjadi penjala manusia tidak dalam konteks mematikan, sebaliknya saling menghidupkan. Sehingga keberadaan kita di dunia bukanlah untuk saling mematikan, tetapi saling menghidupkan, merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perjalanan kita masih panjang. Pastinya suka duka, sukacita, bahagia, duka cita, kepedihan akan kita alami silih berganti. Sakit, sehat, kelebihan, kekurangan. Tetapi itu adalah bagian dari kehidupan kita manusia. Dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan keberanian mengatasi ketidakberdayaan kita. Jikalau saat ini mungkin ada kepala keluarga yang bergumul dengan keluarganya, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ingat, Yesus lihat dan tahu, bahkan Yesus akan ada bersama, mengatasi kekurangan, mengatasi segala ketidakberdayaan. Dalam ketaatan kita kepada Tuhan, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dan di dalam keberanian kita mengatasi ketidakmampuan kita, yakinlah bahwa perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 adalah suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman iman. Untuk kita semakin kuat, teguh, percaya kepada Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan terus percaya bahwa Yesus selalu melihat, Yesus tahu apa keberadaan kita, dan Yesus akan ada bersama dengan kita mengatasi segala masalah, persoalan. Bahkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini diizinkan Tuhan untuk saling menghidupkan, merawat kehidupan yang telah Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, saya ajak kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan pujian NKB 154, Setialah, Setialah. Ikut
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok doa saat ini, bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Gandu Mokonio, keluarga Manitu Matindas, keluarga Pakanangi Todike, keluarga Moncou Torunde, keluarga Lino Papalapu, saudari Kristina Ergandu, keluarga Sumangkut Leni, keluarga Ncali Lawento, keluarga Banangi Widyastuti NN, keluarga Longgo Honi, anak Kalista dan Kredo Lino, keluarga Mangalai Langkanai, keluarga Kulit Banatau, keluarga Tingkare Mangewa, keluarga Lalundun Taba, bersyukur atas kelahiran cucu laki-laki, keluarga Pendeta Emi Tararona STH, Ibu Batelapa Taromu, keluarga Tagoe Moemba, saudara Gerol Daniel, keluarga Ade Yakob Impa, yang saat ini juga sedang dalam perjalanan ke Makassar, yang berhari ulang tahun. Ibu Tosugi Rapar ke-46 tanggal 4, Ibu Dombo Metole ke-74 tanggal 2, Bapak Victor Loso tanggal 2, keluarga Lario Yosep ulang tahun perkawinan tanggal 1, Ibu Nerlin Tujuka ke-37 tahun, Ibu Tingkare Mangewa ke-61 tahun, Bapak James Christophel Tampusu yang ke-39 tahun, Bapak M. Winono, anak Gisela Anastasia Simon, HUT kedua 2 Januari. Orang tua, para lansia, saudara-saudara dalam kelemahan tubuh dan yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Ibu Makpaluon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak FKOan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Henkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Ibu Badilo Kontul, Bapak Hagandu, Ibu Binti Maria, Ibu Dukajuma di Parigi, Ibu Todongi Guale, Ibu Tunas Towoliu, Ibu Maksum Mokale, Ibu Tambata Tombeke, Ibu Pore Ratosigi, Ibu Wangkai Tondawani, Ibu Akil Rengku, Ibu Pakanangi Yusuf, yang memberikan iuran kartu ambulans, keluarga Latole Pegonto, keluarga Baciang Limonu, keluarga Kale Bogia, iuran kartu pembangunan, keluarga Sangkong Lambung, keluarga Latole Pegonto, keluarga Baciang Limonu, keluarga Kale Bogia, keluarga Suparno Tangkau, keluarga Mambe Biralino. Yang memberikan iuran kartu ambulans, keluarga Latole Pegonto, keluarga Baciang Limonu, keluarga Kale Bogia. Yang berduka, rumpun keluarga Padele Kandori atas meninggalnya almarhumah Ibu Pendeta Dr. Yuberlian Padele, Ketua Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah periode 2012 sampai 2016 dan Ketua STT GKST Tentena. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2020 kami sungguh merasakan pendampingan penggembalaan Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan. Sehingga kami juga pun percaya bahwa ketika kami menjalani kehidupan di tahun 2021, Allah yang sama,
yaitu Engkau Tuhan yang telah menyertai kami di tahun 2020, Engkau juga Allah yang pasti akan menyertai kami, menjaga, melindungi, dan memberkati kami dalam perjuangan hidup di tahun 2021. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Firman-Mu tidak dibatasi oleh tembok-tembok gedung gereja, tetapi firman-Mu tersampaikan dan boleh kami renungkan di rumah kami saat ini. Sehingga kami percaya rumah dan seisi rumah kami diberkati oleh Tuhan. Kami sadari Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, mungkin saat ini di antara kami ada yang sedang bergumul dalam masalah persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi firman-Mu hadir menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami percaya bahwa masalah akan terselesaikan, pergumulan akan terjawab oleh firman-Mu Tuhan. Bahkan tantangan-tantangan dalam hidup ini akan membuat kami tetap kuat beriman kepadamu Tuhan. Mungkin saat ini ada kepala-kepala keluarga yang bergumul tentang kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Ada kepala-kepala keluarga yang terus berjuang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebagaimana Engkau melihat Simon dan Engkau naik di atas perahu Simon, hal itu juga pasti akan berlaku atas kehidupan mereka. Engkau melihat keberadaan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, dan Engkau pasti akan hadir dalam kehidupan mereka. Dan di dalam ketaatan, mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Pekerjaan Tuhan akan selalu nyata. Kuatkan dan teguhkan kami sekalian. Kiranya dalam menjalani kehidupan di tahun 2021, kami saling menghargai satu dengan yang lain sesama kami manusia. Kami saling menghidupkan bukan mematikan, tetapi kami terus merawat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga, saudara-saudara yang sungguh-sungguh merasakan pemberkatan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan lewat berbagai berkat yang telah mereka rasakan dan alami, yang telah mereka sampaikan melalui pemberian ucapan syukur. Sempurnakan apa yang telah mereka berikan. Bersyukur atas keberhasilan dan kesuksesan, bersyukur atas pekerjaan, bersyukur atas ketambahan satu anggota keluarga, bersyukur atas ketambahan usia perkawinan, usia pribadi, bersyukur atas berkat-berkat upah yang telah diberikan sehingga boleh memberikan iuran tanggung jawab, apakah itu kartu ambulans atau pembangunan. Sempurnakan semuanya itu. Kami sadari Tuhan, apa yang dimiliki bukan semata-mata kuat dan hebatnya kami, tetapi itu karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Dan apa yang telah diberikan bukan karena kelebihan, tetapi karena ada hati pribadi yang mau memberi, yang mau menjadi persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, teristimewa di tengah-tengah jemaat-Mu. Mereka yang bertambah usia setahun lagi, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, Tuhan berkati, sempurnakan sukacita, sehingga kehidupan yang telah diberikan Tuhan membawa mereka hidup untuk terus bersyukur dan senantiasa ada bersama dalam persekutuan dengan Tuhan.
Mereka yang bertambah satu anggota keluarga, Tuhan berkati, sempurnakan sukacita mereka, gembalakan mereka kepada kehidupan yang berlimpah anugerah dan berkat. Mereka yang sembuh dari sakit, terima kasih Tuhan, kiranya kesembuhan ini akan membawa mereka bahwa Tuhan peduli akan segala usaha upaya pengobatan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Bagi mereka yang sedang dalam perjalanan menuju luar kota, Tuhan sertai perjalanan mereka, tibakan dengan penuh selamat. Dan bagi mereka yang akan kembali ke Poso, penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus yang Maha Murah, kami membawa keberadaan saudara-saudara kekasih kami yang sedang bergumul dalam beban hidup. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mereka yang sedang dalam pergumulan, berikanlah jalan keluar. Mereka yang sedang dalam beban kehidupan, bersama dengan Tuhan, segalanya pasti akan ringan. Mereka yang sedang dalam kemalangan, mengalami ketidakadilan, terpenjara, anak-anak yatim piatu, para janda, duda, mereka yang menjadi korban bencana alam, korban peperangan, korban ketidakadilan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan apa yang bagi kami tidak mungkin. Allah yang dengan pekerjaan-pekerjaan melampaui kemampuan akal kami manusia. Sehingga kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, pasti melihat dan akan bersama dengan mereka di tengah-tengah pergumulan beban hidup. Bagi mereka yang berduka, secara khusus ya Tuhan, rumpun keluarga Padele Kandori, kiranya Engkau akan menghibur, menguatkan rumpun keluarga yang berduka. Dan kami sebagai warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah, kami bersyukur kami boleh menikmati buah-buah dari karya hamba-Mu, buah-buah dari iman seorang hamba Tuhan. Sehingga ya Tuhan, dengan meninggalnya almarhumah Ibu Pendeta Dr. Yuberlian Padele, pekerjaannya akan terus berjalan. Jerih lelahnya pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Pelayanan-pelayanan yang telah ditorehkan akan dilanjutkan oleh kami yang masih Tuhan percayakan. Sehingga kiranya ini akan menguatkan rumpun keluarga. Sekalipun mereka ada dalam duka cita, tetapi kiranya mereka bersyukur bahwa Tuhan memakai mereka, menghadirkan seorang hamba, memberi diri melayani Tuhan dengan segala kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya. Ya Tuhan Yesus yang Maha Murah, berkati jemaat-Mu, jemaat Maranatha Kauwa, dalam tugas tanggung jawab, bahkan dalam segala pekerjaan, pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Di tahun 2021 kami akan melanjutkan kembali pekerjaan-pekerjaan kesaksian kami. Berikan hikmat bijaksana kepada kami semua. Berikan kekuatan, kemampuan, tanggung jawab, sehingga kami dapat berjalan bersama beriringan, saling menopang, menguatkan, saling menghidupkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus yang Maha Murah, kami terus membawa pergumulan kami, wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, hanya kepadamu satu-satunya tempat kami memohon dan meminta. Dan kami percaya pertolongan Tuhan pasti tepat adanya.
Sehingga ya Tuhan kuatkan dan teguhkan kami. Terus berkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai ke desa-desa, tim gugus, bahkan tenaga-tenaga kesehatan yang terus berusaha mendampingi mereka yang terpapar, terus berusaha mengatasi masalah global ini. Kuatkan dan teguhkan mereka, jerih lelah mereka pasti tidak sia-sia. Bagi penderita, mereka yang sedang menjalani masa karantina, mereka yang sedang terpapar, yang sedang dirawat di rumah sakit atau tempat-tempat yang lain, mereka yang menjadi korban, mungkin ada anggota keluarga yang meninggal oleh karena terpapar virus COVID-19. Tuhan, kami tidak berdaya. Kami lemah, kami menyadari betapa rapuhnya kami manusia, sehingga kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami bergantung berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami, agar kami dapat melalui badai kehidupan ini. Tuhan, kasihanilah kami. Pemerintah kami terus berusaha dalam pembangunan, tetap berikan hikmat bijaksana TNI dan Polri menjaga keamanan sehingga kami masyarakat hidup dalam ketentraman. Ya Yesus, gembala kami yang sejati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya. Tetapi kami percaya, jikalau kami tetap taat kepada perintah-Mu, jikalau kami punya keberanian, kesungguhan hati, untuk selalu setia mengikuti Engkau, terbuka di hadapan Tuhan, maka hidup yang kami jalani adalah hidup yang berlimpah anugerah kasih setia. Sekalipun dalam ketidakberdayaan, dalam kemalangan, kami akan kuat dan teguh. Terpujilah Tuhan yang terus mempersatukan kami dalam persekutuan. Berkati persekutuan kelompok pelayanan 2 yang telah menyampaikan puji-pujian, nama Tuhan dimuliakan, kasih Tuhan akan selalu menjadi milik bagian mereka. Ini doa dan syukur kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha baik dengan memberikan persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian NKB 200 bait 1 dan 3 di jalan hidup yang lebar sempit. Tolong mereka yang dalam
Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan persembahan kita ini dalam doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami sampaikan syukur ini. Terima dan berkatilah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi sesama, sehingga hidup ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayatnya yang pertama. Ibu Bapak Saudara-saudara, kita akan berdoa dan kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus mencurahkan kepadamu hikmat dan kekuatan untuk selalu berpengharapan kepadanya dan untuk mewujud nyatakan damai sejahtera bagi sesama. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus menaungi kita dalam curahan berkat dan dekapan kasih-Nya di tempat ini, di rumah kita masing-masing, atau dimanapun kita berada, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, kita menyanyikan NKB 183 bait 1, 3, dan 5. Dulu ku mencari hanya kurnia. Yang memberikannya
Jemaat disilakan duduk. Demikianlah Bapak dan Ibu kita telah beribadah bersama-sama atas nama Majelis Jemaat Kelompok Pelayanan 2 dan seluruh yang bertugas pada saat ini. Mengucapkan terima kasih dan selamat pagi dan selamat kita berhari Minggu. Salam. Masih tetap mengharapkan kepada ibu bapa, saudara-saudara dalam kesetiaan untuk beribadah di rumah kita masing-masing atau di sub-sub kelompok yang telah diatur oleh kelompok pelayanan masing-masing. Kiranya kita tetap setia untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita secara khusus di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami Majelis Jemaat Maranatha Kaua bersama dengan kelompok pelayanan 2 dan semua yang bertugas dan yang terlibat dalam ibadah dan penayangan ibadah Minggu saat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.